Alat transportasi ini begitu banyak kita temukan di jalan-jalan. Mau di jalan raya, lorong-lorong, motor memang sudah sangat melekat dengan kehidupan manusia. Hampir kebanyakan orang pasti memilikinya. Namun tahukah kalian jika kebanyakan orang menyebut motor itu dengan sebutan Honda? Ya, mau motornya Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Vespa sekalipun selama itu motor pasti disebut dengan Honda. Namun pertanyaannya siapakah penemu Honda? Ya, dia adalah Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir di Jepang pada 17 November 1906. Soichiro Honda adalah anak dari keluarga kurang mampu. Ayahnya bekerja sebagai ahli bengkel sepeda. Sewaktu kecil Soichiro Honda banyak menghabiskan waktu bermain di bengkel sepeda milik ayahnya. Di sekolah, Honda tidak memiliki prestasi yang bagus, bahkan Honda memilih bangku paling belakang agar tidak nampak dari pandangan guru. Kekaguman Honda terhadap teknologi memang sangat besar, bahkan sepulang sekolah Honda juga sering mendatangi tempat penggilingan padi hanya karena heran dengan mesin diesel. Selain diesel, Honda juga heran dengan pesawat terbang. Dia berpikir bisa-bisanya barang sebesar dan seberat itu bisa melayang di udara. Tak beda dengan anak kecil pada umumnya yang suka penasaran. Soichiro Honda sering juga melakukan percobaan dengan mengotak-atik sepeda yang ada di bengkel ayahnya. Dengan niat mau membantu sang ayah memperbaiki, bukannya jadi baik ternyata tambah rusak. Meskipun begitu sang ayah tak memarahinya, bahkan suatu saat ayahnya mengajak Honda ke kota menggunakan sepeda untuk membelikannya alat-alat bengkel. Di tengah perjalanan, sambil sedikit merengek Honda bilang ke ayahnya, "Biar aku yang bonceng ayah." Jelas saja sang ayah tak membolehkan. "Jangan, ini sangat berat nak," kata sang ayah. Tak ingin sang anak menangis, dengan terpaksa sang ayah pun akhirnya memberikan sepedanya kepada Soichiro Honda. Lalu Honda mencoba dan benar saja ia jatuh dengan sepedanya. Setelah itu Soichiro Honda bilang lagi kepada ayahnya, "Kalau aku sudah besar nanti ayah akan aku bonceng." Singkat cerita, pada usia 15 tahun Honda ingin bekerja. Usai diberi izin oleh sang ayah, akhirnya dia pun pergi ke Tokyo. Di sana Honda bekerja menjadi montir di sebuah bengkel. Pemilik bengkel sangat menyukai bakat yang dimiliki oleh Honda. Setiap ada mobil yang rusak, tak ada yang tak bagus kembali diperbaikinya. 5 tahun kemudian bos pemilik bengkel membuka cabang di Hamamatsu dan Honda diminta pindah ke bengkel yang baru. Di bengkel barunya kualitas kerja Honda semakin bagus. Itu semua terlihat saat para pelanggannya puas dengan hasil kerja Honda. Keterampilannya dalam mengotak-atik mesin sudah terkenal sampai kemana-mana, maka tak heran jika bengkel itu selalu ramai didatangi pelanggan. Selang beberapa tahun kemudian, setelah Honda tidak lagi bekerja di bengkel, Honda melakukan beberapa kali percobaan teknologi. Setelah sekian lama dan seringkali mengalami kegagalan, di usia 30 tahun akhirnya Soichiro Honda berhasil membuat velg mobil yang terbuat dari besi. Diketahui sebelumnya pada saat itu velg mobil dibuat dari kayu dan tidak aman. Velg buatan Honda laku keras di pasaran hingga diekspor ke seluruh dunia. Berhenti membuat velg mobil, Honda berniat membuka bengkel sendiri dan menciptakan ring piston yang ingin ia tawarkan ke perusahaan Toyota. Toyota sendiri pada saat itu merupakan perusahaan pembuatan mobil yang sudah terkenal. Ring piston pun telah jadi dan ditawarkan ke Toyota. Namun apa yang terjadi? Toyota menolak mentah-mentah ring piston buatan Honda. Harapan Honda tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Menurut Toyota, ring piston buatan Honda tidak bagus dan tidak dibutuhkan barang sejelek itu di Toyota. Lebih 3 bulan Honda membuat ring tersebut dan menghabiskan banyak biaya. Bahkan tabungan Honda pun hampir habis untuk biaya pembuatan ring piston itu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, itulah yang dialami Honda saat itu. Para teman-temannya banyak yang mencibirnya. Para teman-temannya menganggap jika Honda terlalu tinggi menghayal. Lantaran kegagalan tersebut, Soichiro Honda jatuh sakit hingga berbulan-bulan. Setelah sehat ia pun kembali membuka bengkelnya meskipun belum dapat cara agar ring pistonnya bisa laku. Menyadari pengalamannya di bidang pembuatan ring piston belum sempurna,
Soichiro Honda pun memutuskan kuliah agar mendapat wawasan tentang ring piston. Kejadian menegangkan sempat terjadi kala Honda tidak setuju dengan metode belajar yang diberikan oleh rektornya. Menurut Honda, metode yang diberikan terlalu banyak teori tapi tidak ada prakteknya. Honda merasa bosan jika harus disuruh membaca buku saja. Sang rektor menganggap Soichiro Honda telah menghina dan akhirnya Soichiro Honda dikeluarkan. Kembalinya ke rumah, Honda melanjutkan uji cobanya, namun masih mengalami beberapa kali kegagalan. Beberapa bulan kemudian dari hasil kerja keras dan semangat luar biasanya, ring piston barunya pun akhirnya jadi. Lantas Soichiro Honda kembali menawarkan ke Toyota. Perusahaan Toyota pun kali ini menerima ring piston buatan Honda. Menurut Toyota, ring piston baru Honda berkualitas tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Shuichiro Honda pun menandatangani kontrak dengan Toyota. Merasa diri sudah punya pengalaman cukup, Honda mendirikan pabrik. Namun lantaran Jepang tengah sedang bersiap untuk perang membuat Honda kesulitan untuk mencari dana untuk modal. Usai berhasil mendapatkan modal, perang di Jepang pun terjadi. Akibat perang tersebut mengakibatkan pabrik milik Honda terbakar, bahkan hingga 2 kali terjadi. Soichiro Honda pun sangat bersedih dengan musibah yang terus-menerus menimpanya. Namun Honda tak pernah menyerah sedikit pun. Dibantu oleh para karyawannya, dikit demi sedikit Honda kembali membangun pabriknya dari bekas kaleng bensol bahan bakar pesawat Amerika. Soichiro Honda memberikan semangat kepada para karyawannya dan pabrik pun akhirnya kembali terbangun. Saat pabrik baru saja beroperasi, gempa bumi dahsyat telah terjadi di Jepang. Akibatnya pabrik Honda pun rata dengan tanah. Kini Honda tak lagi memiliki uang. Perusahaan Soichiro Honda pun bangkrut dan Honda hanya punya barang sisa pabrik. Barang-barang sisa pabrik pun ia jual ke Toyota. Pada saat itu Honda mengalami hal paling sulit, bahkan untuk biaya hidup keluarganya saja ia serba kekurangan. Masih di waktu adanya perang di Jepang. Saat itu Jepang seperti lumpuh. Tak nampak mobil lalu lalang seperti biasanya lantaran keterbatasannya bahan bakar akibat perang. Dari keadaan itulah Honda mulai memikirkan cara agar bisa berkarya di masa susah akibat perang tersebut. Tercetuslah ide sepeda yang dipasangkan mesin motor. Sebuah mesin motor berukuran kecil yang ia buat sendiri, ia pasangkan ke bodi sepeda sehingga sepeda itu bisa berjalan meskipun tidak didayung. Honda tak menyangka sepeda motor buatannya diminati banyak orang. Menurut orang pada saat itu sepeda motor buatan Honda sangat irit bahan bakar dan cocok di saat keterbatasannya bahan bakar minyak. Honda pun kebanjiran pesanan sepeda motor dari tetangga-tetangganya. Bahkan Honda sampai kewalahan saat pesanan semakin banyak dari luar kota. Keseriusannya di bidang mobil membuat Honda lupa jika ia punya peluang bagus dari keahliannya. Selama ini Honda tidak terfikir jika membuat mesin sepeda lebih mudah daripada mesin mobil. Honda pun kembali optimis dan mendirikan pabrik lagi. Di pabrik barunya ini Honda hanya fokus di pembuatan mesin untuk sepeda. Dari sinilah produk buatan Soichiro Honda diberi nama Honda. Motor dengan merek Honda tahun demi tahun mengalami penyempurnaan. Motor merek Honda terus mengalami peningkatan luar biasa, hingga mampu menembus pasar Asia, hingga di seluruh dunia. Jatuh bangun Soichiro Honda dan mulai meraih kesuksesan hingga pabriknya semakin besar. Soichiro Honda mempunyai kantor cabang di mana-mana. Orang-orang yang dulu meremehkannya sekarang mungkin akhirnya juga menggunakan produk Honda. Akhir cerita, ketika Honda pulang untuk bertemu dengan ayahnya, seperti yang ia janjikan di awal video, Honda akhirnya mewujudkan janjinya untuk membonceng sang ayah. Sang ayah tersenyum lantaran merasakan sepeda motor buatan anaknya itu. Itulah tadi kisah tentang Soichiro Honda. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.